Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Alhamdulillahil jalali wal kamal. Ahmaduhu subhanahu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullah wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, fa inna Allah ta'ala qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan anugerah nikmat yang tak terhingga untuk kita sekalian, nikmat kesehatan, nikmat kebahagiaan, nikmat berkeluarga, nikmat bertetangga, nikmat bermasyarakat, serta nikmat berbangsa, yang sampai saat ini alhamdulillah bisa damai, hidup berdampingan bersama saudara-saudara kita yang bahkan berbeda keyakinan dengan iman kita. Nikmat yang manusia tidak akan pernah mampu menghitungnya, dan kita memang diajarkan untuk hanya mensyukurinya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya kami akan tambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Sholawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi insan yang lebih banyak memberikan manfaat kepada sesama. Rasul yang mengajarkan kepada kita dan memberi tauladan kepada kita untuk selalu berbuat baik, bahkan kepada orang yang telah menyakiti kita sekalipun. Misalnya saat Rasulullah diminta berdoa oleh sahabatnya supaya Rasul membalas kejahatan orang-orang yang musyrik misalnya, Rasul menjawab, Inni lam ub'ats la'anan. Aku tidak diutus untuk menjadi seorang tukang kutuk, kata Rasul. Wa innama bu'itsu rahmatan. Tapi aku diutus oleh Allah itu untuk menjadi rahmat, untuk menjadi kasih sayang, pemberi rasa sayang kepada orang lain. Hadirin, sebagai khatib saya berpesan,
marilah kita selalu mencontoh akhlak Rasul itu dalam beragama, dalam beramal, serta dalam bermasyarakat, demi meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat menunaikan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam konteks penciptaan alam dibanding makhluk-makhluk lainnya, kita manusia adalah makhluk yang paling mulia. Para sufi menyebutnya dengan istilah insan kamil, manusia yang sempurna. Secara fisik, Al-Quran menggambarkan kesempurnaan manusia ini, kesempurnaan kita, dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia, kata Allah, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Salah satu elemen kesempurnaan manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, termasuk oleh malaikat sekalipun, adalah karena Allah anugerahkan akal untuk berpikir. Potensi akal ini memungkinkan manusia untuk selalu tumbuh berkembang, belajar dari pengalaman menuju kualitas yang lebih baik. Dalam Al-Quran amat sangat banyak sekali ayat yang mengisyaratkan bahwa kemampuan berpikir manusia itu menjadi ukuran apakah ia adalah seorang yang memiliki kapasitas kemuliaan, atau sebaliknya ia seseorang yang bebal akibat tidak mau berpikir dan tidak mau belajar. Hadirin rahimakumullah, berpikir, evaluasi diri dan belajar adalah kata-kata kunci yang dapat meningkatkan kadar ketakwaan kita sebagai seorang muslim. Di dalam Al-Quran, Allah pun menggandengkan salah satu pesan takwa ini dengan anjuran agar masing-masing jiwa, masing-masing kita mau selalu bertafakur, selalu melakukan muhasabah, selalu merenungkan segala hal yang pernah dialami pada masa lalu, di hari kemarin, di hari-hari sebelumnya, entah itu kebaikan atau keburukan. Lalu kita diminta untuk menjadikannya, apa yang terjadi pada masa lalu itu, sebagai bekal untuk mengarungi kehidupan yang akan datang, kehidupan di masa depan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendak bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang, setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, lighad. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Secara normatif, ayat ini sering ditafsirkan sebagai anjuran agar setiap jiwa melakukan refleksi atau muhasabah atas kehidupan di dunia dan mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat. Namun, dalam konteks yang lain, kata lighad di dalam ayat ini juga bisa dimaknai sebagai perlunya refleksi atas kebaikan dan keburukan sejarah masa lalu kehidupan umat manusia, sejarah masa lalu kita. Dalam konteks kita masyarakat Indonesia, kita diminta untuk merenungi sejarah bangsa Indonesia, lalu kita jadikan sebagai pelajaran di dalam menata kehidupan kita, baik sebagai pribadi, sebagai anggota masyarakat, maupun sebagai bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Sebagai sebuah bangsa, Indonesia ini mewarisi peradaban panjang yang terbentuk melalui keragaman masyarakatnya yang amat majemuk, baik dari segi agama, budaya, etnis, bahkan keragaman bahasa dan aksara. Keragaman yang sangat tinggi itu dalam sejarahnya memang pernah menimbulkan gesekan
konflik, khususnya dalam isu-isu agama akibat beragamnya klaim tafsir kebenaran. Kita bersyukur bahwa rekaman sejarah masa lalu leluhur kita bangsa Indonesia banyak tertulis di dalam manuskrip-manuskrip kuno yang kini kita warisi sebagai bagian dari khasanah warisan kebudayaan kita. Tinggal bagaimana akal budi kita merawat dan memanfaatkannya untuk membangun peradaban kita yang lebih baik di masa depan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, salah satu ingatan sejarah yang tercatat dalam manuskrip-manuskrip kuno kita adalah bagaimana masyarakat muslim menyelesaikan sebuah konflik berlatar agama. Konflik berlatar atau atas nama agama semacam ini memang kerap terjadi dan seolah terus berulang di dalam sejarah umat manusia. Untungnya kita masih menyaksikan dan bahkan merasakan sendiri sikap keberagamaan yang umumnya tentram, aman, dan damai di kalangan masyarakat muslim di Indonesia. Sejak sebelum Indonesia lahir, etnis masyarakat kita lebih beragam. Bahasa pergaulan yang kita gunakan juga berjumlah puluhan. Penafsiran dan pemahaman keagamaan antar sesama kita pun tidak selalu sejalan. Tetapi sejauh ini kita mampu mengelolanya dengan baik. Kita meyakini bahwa perbedaan itu menjadi rahmat, bukan sebaliknya menjadi musibah. Sebagai umat Rasul, kita sangat meyakini bahwa salah satu pesan moral kenabian adalah untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, bukan rahmat atau kebaikan untuk kelompok tertentu dan pemeluk agama tertentu saja, melainkan untuk siapapun, apapun yang ada di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Hadirin yang berbahagia, bukti-bukti sejarah yang sampai kepada kita mencatat bahwa para pendakwah Islam yang datang ke bumi Nusantara ini didominasi oleh para sufi, para ahli hakikat, dan para ulama yang sering menekankan pada ajaran tahdzibun nafs, pembersihan jiwa. Tapi mereka juga sekaligus sebagai aktivis sosial. Mereka juga ulama istana, ulama sultan, dan bahkan pejuang melawan kolonialisme untuk menegakkan keadilan. Jika mendengar kata tasawuf, mungkin pikiran sebagian kita akan langsung tertuju pada orang-orang sufi yang lebih mementingkan uzlah, mengasingkan diri dari urusan duniawi, tidak mau tahu apapun yang terjadi. Tetapi pemahaman tentang sufi seperti itu tentu tidak tepat dalam konteks masa lalu Indonesia. Ajaran tasawuf yang dibawa oleh para pendakwah Islam di Nusantara tidaklah seperti yang digambarkan itu. Tidak uzlah saja, tidak hanya memikirkan urusan ukhrawi saja, tetapi ada penafsiran baru. Mereka membawa ajaran Islam jalan tengah, Islam wasatiyah, Islam yang di satu sisi menekankan pentingnya dekat dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi pada saat yang sama juga membawa semangat untuk berjuang bagi kepentingan umat, bagi kepentingan sesama, bekerja keras bersama-sama dengan masyarakat, mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Kita mungkin pernah mendengar nama seorang Syekh Nuruddin Ar-Raniri, Syekh Abdurrauf Singkal, dan beberapa ulama lainnya dari beberapa wilayah di Nusantara, Syekh Yusuf Makassar, Syekh Abdul Somad Al-Palimbani, atau yang lebih belakangan lagi, Syekh Nawawi Banten, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari, Hamka, dan lain-lain. Mereka semuanya adalah simpul-simpul lahirnya karakter keberagaman Islam Muslim Nusantara yang memilih jalan wasat, yang i'tidal, yang tawazun, yang adil, dan yang seimbang. Mereka umumnya meyakini bahwa menjadi muslim bukan semata urusan beragama, tapi juga berkebudayaan dan bersosial, memberikan kontribusi terhadap pembangunan peradaban umat manusia yang ideal.
Hadirin sekalian, barangkali hal yang paling penting dilakukan oleh kita adalah bagaimana menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada di sekeliling kita tersebut. Jangan sampai kita terjerumus pada aksi dan tindakan yang ekstrim yang merusak nilai-nilai kemanusiaan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita bisa belajar dari apa yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani di dalam karyanya Ithaf Az-Zaki abad ke-17 misalnya. Ia adalah guru bagi para ulama di Nusantara. Ia mengatakan bahwa al-jam'u muqaddamun 'ala tarjih. Sebaiknya menghimpun perbedaan itu lebih diutamakan ketimbang mengunggulkan salah satu dari yang lain atau menegasikan dan menafikan yang lainnya. Akhirnya marilah kita renungkan firman Allah di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, kata Allah, umat yang adil dan umat pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi saksi atas perbuatan kamu. Demikian, semoga dengan menjadi umat yang wasat kita dapat semakin bertakwa dan memberikan rahmat bagi sekeliling kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa taqwa wa raqibuhu fis sirri wan najwa. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wala maridan illa safaita wala mayitan illa rahimta wala hajatan illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na al-bala wal waba wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassah wa min sa'iril buldanil muslimina 'ammah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah
innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Sallallahu ala